Kehebatan Brazil sebagai raja Piala Dunia dengan koleksi trofi terbanyak mulai memudar. Selecao tak pernah berhasil menyentuh final apalagi mengangkat gelar tertinggi ini sejak 2002. Identitas Samba yang selalu memamerkan skill ajaib dan gocekan memukau juga perlahan menghilang. Para pemain Brazil di era sekarang berubah menjadi robot karena tuntutan taktik modern. Namun semua ini berubah sejak Carlo Ancelotti menginjakan kaki di tanah Selecao. Bagaimanakah kebangkitan gaya Samba Brazil sejak dilatih oleh Carlo Ancelotti? Hancurnya marwah sang raja Piala Dunia. Ketika nama timnas Brazil disebut, pikiran kita akan langsung mengingat kemegahan. Tim bertabur bintang yang semuanya lihai menari-nari di lapangan dengan bola di kakinya. Itulah Brazil yang dikenal semua orang, sejak era Pele hingga Piala Dunia 2014. Namun setelah itu sang raja dunia tiba-tiba kehilangan magisnya dan mulai disalip negara-negara lain. Aura Jogo Bonito juga lekat dengan Brazil, mulai tergerus taktik sepak bola modern. Semua tim di dunia mulai berkiblat pada strategi yang kompleks dan penuh perhitungan. Permainan yang mengandalkan skill individu mulai ditinggalkan karena tak lagi efektif. Semua tim lebih percaya 11 orang yang bermain bagus lebih mendekatkan pada kemenangan dibanding hanya satu bintang yang bersinar. Setelah era sepak bola modern dimulai, talenta-talenta Brazil mulai kehilangan skill ajaibnya. Sejak Neymar, kita bisa menghitung jari siapa saja pemain tim Samba yang bisa disebut ikonik. Padahal dulu ada nama-nama seperti Kaká, Adriano, Ronaldo Nazario, Ronaldinho atau Rivaldo. Sekarang para pemain Selecao mulai malu-malu memamerkan magis mereka di lapangan. Seolah mereka bermain seperti robot karena tuntutan taktik sepak bola modern. Imbasnya prestasi Brazil menurun drastis di setiap edisi Piala Dunia setelah 2014. Skuad Selecao selalu mentok di perempat final dalam 2 gelaran Piala Dunia terakhir. Berbagai pelatih juga sudah dibongkar pasang demi membangkitkan raksasa yang tertidur. Namun Brazil makin sulit meraih prestasi membanggakan dalam 1 dekade terakhir. Tim Samba cuma berhasil merengkuh trofi Copa America edisi 2019. Wajar jika Ronaldinho selaku legenda menilai Brazil sekarang bukan lagi Brazil yang ia kenal. Bahkan Ronaldinho menyebut tim Samba di Copa America 2024 sebagai skuad terburuk dalam sejarah. Ini adalah momen menyedihkan bagi mereka yang mencintai sepak bola Brazil. Ini mungkin salah satu tim terburuk dalam beberapa tahun terakhir. Tidak memiliki pemain terhormat, mayoritas hanya pemain-pemain mediocre. Sindir Ronaldinho. Omongan sang legenda semakin terbukti karena prestasi Brazil makin tertinggal dari Argentina. Skuad Tengo sudah meraih 2 trofi Copa America dan 1 gelar Piala Dunia dalam 4 tahun terakhir. Kembalinya Brazil berkat Carlo Ancelotti. Skuad Selecao tak ingin makin tertinggal dari rival abadinya yang terus melaju. CBF selaku federasi akhirnya membidik Carlo Ancelotti sebagai juru selamat. Tim Samba berharap Don Carleto bisa menarik Brazil dari keterpurukan. Menariknya, perjuangan CBF untuk mendapatkan Ancelotti ternyata sangat sulit. Don Carleto sempat ragu melatih tim nasional karena sudah nyaman di Real Madrid. Pelatih asal Italia ini berkali-kali menolak secara halus tawaran untuk menangani tim Samba. Belum lagi Ancelotti sempat kurang diterima oleh Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva. Orang nomor 1 di negeri Samba ini lebih suka tim nasionalnya ditangani pelatih lokal. Jiwa local pride inilah yang menjadi penyebab dari kemunduran Brazil dalam 1 dekade terakhir. Jujur saja, saya tak punya masalah soal Ancelotti adalah pelatih asing. Hanya saja saya merasa para pelatih lokal masih layak melatih Selecao. Ancelotti saja tidak pernah melatih tim nasional Italia. Kenapa dia tidak membereskan masalah Italia saja? Mereka tidak lolos ke Piala Dunia 2022, kecam Lula da Silva. Selain ditolak presiden, Ancelotti juga diragukan oleh legenda Brazil seperti Cafu. Saya lebih mending Brazil dilatih Rodrigo Ceni atau Renato Gaucho untuk jangka pendek. Setelah Piala Dunia 2026 usai, silakan saja kalau mau mengambil Ancelotti, saran Cafu. Kebangkitan gaya Samba yang sudah lama tak bergoyang. Beruntung Federasi Brazil tak mendengarkan omongan presiden atau legendanya. CBF tetap ngotot membawa Carlo Ancelotti ke negeri Samba untuk menyelamatkan skuad Selecao.
Mendatangkan Carlo Ancelotti untuk memimpin Brazil lebih dari sekedar langkah strategis. Ini adalah pernyataan kepada dunia bahwa kami bertekad kembali merebut tempat tertinggi di podium. Gas Presiden CBF Ednaldo Rodrigues. Saat Don Carleto datang, Brazil sedang dalam krisis dan terancam gagal lolos ke Piala Dunia. Setelah dikalahkan Argentina dengan skor telak 1-4 di bulan Maret, tim Samba terdampar di peringkat keempat. Posisi yang tidak aman untuk Brazil karena bisa terlempar dari 6 besar klasemen. Negara yang finish di peringkat ketujuh di kualifikasi zona CONMEBOL dipastikan gagal lolos otomatis ke Piala Dunia. Semua kekacauan ini langsung dibereskan Ancelotti satu persatu hingga Brazil berhasil lolos. Dari 4 laga, tim Samba berhasil meraih 2 kemenangan, sekali imbang dan 1 kekalahan. Hasil ini sudah cukup bagi skuad Samba untuk menyegel peringkat 5 klasemen. Selain memastikan tempat di Piala Dunia, Ancelotti juga pelan-pelan mengembalikan identitas selama tim Samba. Lihatlah proses gol Rodrigo Goes saat lagi uji coba melawan Korea Selatan. Skill dan teknik tinggi dipamerkan para pemain Selecao sebelum bola sampai di kaki Rodrigo. Pemain Real Madrid ini menari-nari di kotak penalti Korea Selatan sebelum melepas shot melengkung tiang jauh. Bintang-bintang baru tim Samba seperti Estevao dan Matheus Cunha juga bersinar. Kebebasan yang diberikan Ancelotti pada para pemain membuat Selecao kembali mengerikan. Dapatkan hoodie zipper yang lagi diskon besar-besaran menjadi 74 ribuan aja. Coba cek linknya yang ada di bawah ini. Prediksi starting terbaik di Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 bakal menjadi ujian terbaru Carlo Ancelotti dalam menentukan skuad terbaik Brazil. Pria kelahiran Reggiolo ini berani menyingkirkan bintang besar seperti Neymar Junior. Dari 3 jeda internasional terakhir, sang mega bintang belum pernah sekalipun dipanggil ke skuad Selecao. Jika ingin kembali mengenakan seragam kuning, Neymar harus berjuang keras. Meski dikenal sebagai penyayang pada pemainnya, Ancelotti tak memberi kesempatan secara cuma-cuma. Saya tidak meragukan bakat Neymar, tetapi yang terpenting adalah soal kondisi fisiknya. Persaingannya sangat ketat, kami memiliki setidaknya 70 pemain yang berjuang untuk dipanggil Selecao. Bakat potensial seperti Endrick juga kesulitan menembus skuad Selecao di era Ancelotti. Piala Dunia 2026 semakin dekat dan Carleto jelas tak ingin sembarangan memilih pemain. Di sektor kiper, Ederson dan Alisson Becker masih berpeluang menjadi nomor 1. Namun skuad Selecao punya talenta lain di posisi ini seperti Bento Matheus dan João Victor. Sementara di sektor bek tengah, Ancelotti bisa memasang duet Gabriel Magalhaes dan Eder Militao. Keduanya sama-sama punya mental tabrak lari dan piawai mengalirkan bola dari belakang. Sebagai alternatif, Marquinhos yang punya jam terbang tinggi juga bisa diandalkan sebagai tembok pertahanan. Komposisi ini bakal dilindungi duet gelandang poros Casemiro dan Bruno Guimaraes. Casemiro sebagai tukang begal serangan lawan, sementara Guimaraes mendapat peran sebagai pengatur tempo. Di lini serang, Ancelotti punya banyak senjata untuk dimaksimalkan. Rodrigo Goes, Vinicius Junior, Matheus Cunha hingga Estevao Willian siap diandalkan. Keempat pemain ini bertugas membongkar pertahanan lawan dengan permutasi gerakan yang cair. Dan Carleto juga masih punya Gabriel Martinelli dan Richarlison sebagai super sub. Dengan komposisi skuad ini, Jogo Bonito diracikan Ancelotti bakal semakin berbahaya. Celana kargo pendek bahan premium cuma seharga 40 ribuan aja. Coba cek linknya yang ada di bawah ini. Dengan revolusi besar-besaran di bawah Carlo Ancelotti, akankah timnas Brazil mampu meraih bintang ke-6-nya tahun depan?